Biar kita semua merindukan Roh Kudus terus dilimpahkan dalam hidup kita. Dan kita tahu bahwa ketika saudara menerima baptisan Roh Kudus, artinya engkau sedang diperlengkapi untuk masuk dalam satu kesatuan. Wow, luar biasa, senang kita bisa bertemu kembali. Saya percaya semua karena kemurahan Tuhan, dan saya bersyukur melihat teman-teman, sahabat-sahabat yang semakin on fire lagi untuk Tuhan. Amin. Nah, saudara, kita mau belajar bersama-sama tentang apa yang dibagikan melalui Bapak Pembina kita, di mana kita memasuki bulan Juni. Dan kita mau belajar bahwa apa yang dikerjakan Roh Kudus, ya saudaraku, ke depan ini, ya saudara. Nah, saya percaya kita semua yang ada di wadah ini tidak asing lagi dengan istilah Pentakosta ketiga, amin. Ya, kita tahu bahwa ini era di mana Tuhan sedang menggenapi janjinya, mencurahkan rohnya yang dahsyat saudara. Nah, apa yang menjadi tujuan Allah mencurahkan rohnya? Roh Kudus diutus Bapa ke dalam dunia, saudaraku, adalah untuk mempersatukan umatnya. Amin, saudara. Untuk mempersatukan kita sebagai tubuh Kristus. Nah, kita melihat, saudaraku, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saya percaya kita tahu bahwa kita punya Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi ya ke depan, bahkan 100 tahun ke depan. Sehingga saudaraku, sebelum saudaraku ya dia naik ke surga, dia menaikkan doanya ya. Bahkan sebelum dia menyerahkan nyawanya untuk disalib, saudaraku, dia menaikkan doanya kepada Bapa. Karena dia tahu ya bahwa saudaraku, potensi untuk terjadi perpecahan itu di antara umat Tuhan itu sangat bisa terjadi. Sehingga itu sebabnya Tuhan Yesus menaikkan doanya. Kita buka dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Di sini kita melihat bahwa ya ini menjadi doa Tuhan Yesus yang dinaikkan Tuhan Yesus, saudaraku, sebelum dia menyerahkan nyawanya. Ya, ini sudah 2000 tahun yang lalu, saudara. Saudara di sini ada yang berdoa sudah 2000 tahun? Belum ya saudara? Ya, saudaraku dan saudara ketahui sampai hari ini doa ini belum terjawab saudara. Ya, makanya saudara kalau baru berdoa 10 tahun, ya 20 tahun, berdoa buat suami belum dipulihkan Tuhan, ya berdoa buat pasangan hidup belum dijawab. Nggak usah putus harapan, nggak usah sakit hati. Nggak usah kecewa. Tuhan Yesus saja sudah 2000 tahun yang lalu. Doanya sampai hari ini masih belum terjawab saudara. Karena kita masih melihat ya. Saudara, masih banyak anak-anak Tuhan yang kita boleh lihat sendiri. Masih cakar-cakaran. Ya. Saling menjelek-jelekkan. Saling menfitnah. Ya saudara. Nah saudaraku, sedangkan Tuhan Yesus kerinduan dia, bahkan dia naikkan doanya ya, supaya kita ini menjadi satu. Supaya kita ini menjadi satu apa? Menjadi saling mengasihi, menjadi satu dalam apa saudaraku? Satu dalam kasih.
Satu dalam tujuan kita, amin. Kita punya satu tujuan untuk apa? Kita memuliakan Tuhan. Kita punya satu tujuan supaya apa? Injil diberitakan ke segala bangsa, amin. Supaya terjadi penuaian jiwa. Nah, saudaraku, oleh karena itu, biar kita mau mengerti hari-hari ini, bahwa Roh Kudus itu Tuhan curahkan saudaraku itu untuk mempersatukan gerejanya. Mempersatukan umat-umat Tuhan. Saya percaya, boleh saya tahu di dalam ruangan ini semua sudah terima baptisan Roh Kudus atau masih ada yang belum? Saya rasa mungkin 90%-nya mungkin terima, dibaptis Roh Kudus. Jadi saya berharap kita yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, harusnya potensi untuk perpecahan itu tidak ada lagi. Amin, saudara. Gesekan bisa ada, perbedaan namanya aja kita beda bahasa, beda budaya, ya, dan banyak hal saudaraku. Tapi saya percaya ketika kita memiliki roh yang sama, yaitu Roh Kudus yang diutus Bapa untuk membawa persatuan, maka apapun perbedaan itu tidak akan bisa merusak kesatuan kita. Amin. Tetapi kita akan melihat saudaraku, lewat semua itu ya, supaya kita semakin bisa belajar, ya, semakin mengerti pribadi karakter satu dengan yang lain. Amin, saudara. Kita melihat pada waktu Roh Kudus pertama kali dicurahkan, saudaraku, ya, di loteng Yerusalem. Disitulah dimulainya kesatuan gereja. Ya, di mana kita melihat di mana mulai pada waktu itu, saudaraku ya, orang-orang berkumpul tanpa melihat ya bangsa mana, bahasa apa, tetapi mereka berkumpul, saudaraku. Dan pada waktu itulah dimulai satu kesatuan gereja yang dimulai dengan 3.000 jemaat, saudara. Nah, oleh karena itu biar kita memahami hari-hari ini, biar kita semua merindukan Roh Kudus terus dilimpahkan dalam hidup kita. Dan kita tahu bahwa ketika saudara menerima baptisan Roh Kudus, artinya engkau sedang diperlengkapi untuk masuk dalam satu kesatuan. Amin. Untuk kita bisa membangun satu keluarga yang tentunya itu akan mempermuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Kita melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus, saudaraku. Dia memberikan satu teladan di dalam Yohanes 13. Saudara, apa yang dikerjakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, saudara. Saya baca firman ini. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya, kebetulan saya baca ayat ini saya mau mengingatkan teman-teman, kalau mungkin ada yang tanya kepada saudara bahwa Yesus itu tidak pernah mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Ini ayatnya ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Amin ya. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ayat 16, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi. Amin. Jadi saudaraku, untuk kita masuk di dalam kesatuan, Tuhan Yesus di sini memberikan satu teladan, saudara. Kita melihat dia yang adalah Tuhan, ya. Saudaraku, dia di sini dikatakan dia membasuh kaki muridnya, saudara. Saudara, ya ini satu kalau mungkin kita lihat, ini pekerjaan seorang budak, seorang hamba. Gambaran apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, ya saudaraku, bahwa sesungguhnya supaya kita bisa tetap ada di dalam kesatuan, mari saudaraku kita belajar kerendahan hati. Amin. Belajar kerendahan hati.
Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, saudaraku, dia mau mengambil satu pelayanan yang bagi kita, ini sesuatu yang mungkin sangat rendah di mata manusia. Dan saudaraku, tetapi dari situ kita melihat bagaimana mengajarkan murid-muridnya supaya kamu hiduplah dalam kerendahan hati. Saya percaya ketika saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memberikan setiap kita kerendahan hati. Amin. Kita belajar untuk melakukan apapun, apalagi kita yang sudah dipercaya jadi pemimpin, jadi koordinator, jadi penilik, gembala, sekretaris. Saya percaya semuanya melayani bukan dengan gaya bos. Tidak dengan gaya bos, salah. Semua melayani tidak dengan gaya bos. Merintah. Tetapi melayani, amin. Melayani saudara, ya kita merendahkan diri kita, ya. Kita merendahkan diri bukan berarti ya kita tidak menjatuhkan harga diri kita. Tetapi inilah teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita saudaraku ya. Supaya kita mau saling melayani. Saling melayani di sini adalah satu hal yang bisa terus menjaga kesatuan di antara kita. Amin saudara ya. Nah bahkan kita juga melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan bahwa saudara dan saya ini bagaikan kita adalah satu pohon saudara ya. Dan Tuhan kita buka dalam Yohanes 15 saudaraku ya. Ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya saudara dan saya ini dari awal saudara. Kita sudah ditentukan Tuhan untuk menjadi satu. Amin. Yesus menggambarkan Yesus adalah pokok anggur. Dan saudara dan saya adalah ranting-rantingnya. Artinya ketika kita mau melekat kepada pokok anggur itu, maka kita harus mau berdampingan satu dengan yang lain. Kita mau bisa bekerja sama satu dengan yang lain saudaraku. Karena kalau tidak, maka Tuhan bilang itu akan dipotong dan akan dibuang. Oleh karena itu biar kita menyadari bahwa saudara dan saya dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan untuk hidup di dalam kesatuan. Amin saudara. Nah mari saudara kita belajar lebih lagi saudara. Bahkan Tuhan Yesus mengajar kita untuk kita mau terus saling mengasihi. Kita baca firman-Nya dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 12. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih itu. 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ayat 12. Inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Amin saudara. Jadi kalau kita melihat Tuhan tuh sangat merindukan. Saya percaya kita semua yang ada di tempat ini, kita selalu punya kerinduan untuk menyenangkan Tuhan. Amin saudara. Dan kita semua tahu bahwa apa yang menyenangkan Tuhan ketika kita saling mengasihi. Kita saling mengasihi. Saudara kita semua punya orang tua ya. Dan apa yang paling menyakitkan yang saya tahu bagi orang tua, kalau ada anaknya bertengkar satu dengan yang lain. Betul apa betul? Betul ya saudara. Itu sesuatu yang sangat menyedihkan orang tua saudara. Nah orang tua aja di bumi sedihnya luar biasa kalau anaknya ya bertengkar. Apalagi Bapa di sorga. Haleluya. Ya oleh karena itu saya tahu kita semua orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Hari-hari ini saudaraku pesan Tuhan lewat Pak Niko supaya kita menjaga kesatuan. Untuk kita mau belajar apa? Untuk kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin saudara. Nah
kita melihat di sini bahwa ya, saudaraku, Roh Kudus dicurahkan ya untuk mempersatukan kita. Ya, saya sudah singgung tadi bahwa dari awal Roh Kudus dicurahkan untuk mempersatukan gereja Tuhan. Dan saudaraku juga Roh Kudus mempersatukan kita dengan Bapa. Jadi Roh Kudus ini begitu penting saudaraku di dalam setiap kehidupan kita. Ya, 1 Korintus 12 ayat 3, di sana dikatakan apa saudara firman Tuhan? 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Amin. Jadi melalui Roh Kudus kita bisa percaya Yesus, saudara. Amin. Artinya oleh pekerjaan Roh Kudus, saudara kita bisa menjadi satu dengan Bapa. Amin. Oleh karena itu mari kita betul-betul menyadari supaya kita merindukan hari-hari ini Roh Kudus yang dahsyat dicurahkan dalam hidup kita. Dan juga dalam 1 Korintus 3 ayat 10 saudaraku, ya, firman Tuhan di sana dikatakan, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai orang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, saudara. Nah, artinya apa? Tuhan Yesus menjadi dasar. Dia dasar dari bangunan apapun di dalam seluruh kehidupan kita. Kita mau membangun pelayanan, kita mau membangun usaha, kita mau membangun karir, saudaraku. Biarlah kita menaruh itu di atas Yesus. Amin. Dan melalui Roh Kudus, saudaraku, itu akan membawa saudara dan saya untuk kita, ya, hidup kita semakin menyenangkan Tuhan. Amin, saudara ya. Nah, bahkan saudaraku kita melihat di sini, melalui Roh Kudus, kita bisa mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Saudara, air dan minyak apakah bisa menjadi satu? Yang biasa menjadi satu biasanya air sama air. Air dicampur jadi air itu bisa menjadi satu, ya. Minyak dengan minyak bisa menjadi satu. Nah, bagaimana saudara dan saya bisa menjadi intim dengan Bapa, menjadi satu? Kita tahu bahwa Allah itu adalah Roh. Amin. Oleh karena itu, saudara dan saya harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Maka itulah kita katakan kita hidup intim dengan Bapa. Amin, saudara. Nah, oleh karena itu mari ketika kita mau terus rindu menjadi satu dengan Bapa, melalui kita banyak dan banyak kita berbahasa roh. Amin. Kita banyak masuk dalam hadirat Tuhan dan itu akan membawa kita semakin menyatu dengan Bapa. Nah, saudara, berikutnya, Roh Kudus mempersatukan kita sebagai tubuh Kristus. Amin, saudara. Efesus, kita baca satu ayat saja, saudaraku, buka dalam Efesus 4 ayat 4 sampai 6. Satu tubuh dan satu roh sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Ayat 6. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Artinya saudara di sini bahwa Roh Kudus, saudaraku, ya, kita dipersatukan, saudaraku, di sini melalui karya keselamatan oleh Tuhan Yesus. Dan kita percaya semua ini karena pekerjaan Roh Kudus saja di dalam kehidupan kita. Bahkan saudaraku, Roh Kudus mempersatukan kita di dalam misinya Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung di dalam Kisah 1 ayat 8. Nah, saudara, oleh karena itu, apa yang perlu saudara dan saya kita memiliki, ya, supaya kita terus bisa hidup di dalam kesatuan. Kita baca Efesus 4 ayat 2 sampai 6.
Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu. Ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ya saudara, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung di dalam panggilanmu. Ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Amin. Jadi saudaraku, sikap yang perlu kita miliki di sini supaya kita bisa tetap hidup dalam kesatuan. Yang pertama tadi saudaraku, di ayat 2 dikatakan kita perlu rendah hati. Amin. Ya. Rendah hati artinya apa? Kita semua saudaraku menyadari bahwa kita semua berharga di mata Tuhan. Amin. Kita semua memiliki keberadaan yang sama, ya. Oleh karena itu jangan sampai kita hidup semena-mena terhadap sesama kita. Amin. Ya, kita menyadari saudara bahwa kita semua ini sama. Kalau kita bisa, kita diberi yang lebih daripada Tuhan, diberi talenta, diberi karunia, dipercayakan mungkin harta benda atau apapun, kepintaran, ya, kita tahu bahwa semua itu adalah anugerah Tuhan. Ketika kita menyadari itu dari Tuhan, saya percaya kita akan menjadi pribadi yang rendah hati. Amin, saudara. Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak mempertahankan kebenarannya sendiri. Ya. Artinya orang yang mau belajar menerima koreksi, belajar menerima masukan, teguran saudaraku ya. Dan yang satu hal yang saya lihat bahwa orang yang rendah hati itu dia gampang sekali bertobat saudara. Dia gampang berubah ya. Kalau dia salah, dia mengakui kesalahannya, dia minta ampun sama Tuhan dan dia berbalik kepada Tuhan. Dan saudaraku, bahkan orang yang rendah hati saya lihat adalah orang yang sangat mudah untuk mengucap syukur. Amin. Orang yang mengucap syukur dalam segala keadaan. Saya sering katakan bahwa orang yang senantiasa mengucap syukur adalah orang yang menyadari bahwa Tuhan berdaulat atas hidupnya. Amin. Karena Tuhan tidak hanya mengizinkan hal yang baik, tetapi seringkali Tuhan izinkan hal yang tidak baik terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita pribadi yang rendah hati, maka apapun terjadi kita bisa berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Rancanganmu baik Tuhan. Apa yang engkau buat baik bagiku. Amin. Sehingga ketika ini terjadi saudaraku, maka saya percaya potensi perpecahan itu di antara kita ini sangat kecil kemungkinan terjadi. Ya, karena kita melihat kalau umpama tanpa kita sadari ada teman kita salah ngomong dengan kita, ya kita tidak langsung emosi, mendidih, marah, mendidih darahnya saudara. Ya, tapi kita melihat, kita renungkan, kita bilang, oh Tuhan mau uji buah roh kesabaran dari saya. Amin. Tuhan mau uji buah roh yang mau mengampuni dari saya. Nah, itulah tujuannya. Dan berikutnya saudaraku, mari kita belajar seperti tadi. Yang kedua di sini saudaraku, kita perlu menjadi pribadi yang lemah lembut. Nah, lemah lembut saya tidak ngajarin saudara untuk jalannya, ngomongnya, maaf ya, permisi kaki saya di atas, kakimu di bawah. Itu kan orang bilang begitu. Bukan itu saudara ya. Tetapi di sini saya mau katakan bahwa ya, orang yang lemah lembut adalah orang yang memiliki manusia batinnya yang kuat. Amin. Orang yang mampu mengendalikan dirinya saudara. Itu orang yang lemah lembut. Ya, saudara masuk kom pasti dapat lebih detail lagi
Nah, jadi saudaraku di sini, lemah lembut ini adalah kekuatan, bukan kelemahan. Jadi saudara, kalau memang saudara bahasanya sudah lembut lagi, ya, jalannya lembut, baik, ya. Tapi yang penting hatimu jangan gampang gampang pecah, gampang menyerah, saudara, ya. Tapi harus punya hati yang kuat, amin. Ya, nah ini saudaraku, saya melihat bahwa orang yang lemah lembut ini adalah orang yang tidak memikirkan dirinya sendiri, ya. Dia akan sering memikirkan kepentingan orang lain, kebaikan orang lain, saudaraku, ya. Bahkan orang tadi yang bisa mengendalikan diri. Artinya dia tidak ingin mau mempermalukan temannya, saudara. Ya, karena dia selalu melihat bahwa kalau saya buat begini, oke, mungkin dia punya keluarga. Dia punya orang tua, dia punya saudara, kasihan anak-anaknya. Itu orang yang lemah lembut pasti berpikiran begitu ketika ingin mengambil satu tindakan untuk orang lain. Amin, saudara. Jadi ini perlu kita miliki. Saya percaya kalau kita memiliki pribadi yang lemah lembut ini, maka kita percaya kesatuan itu pasti bisa terjadi. Amin. Ya, karena akan selalu ada perbedaan. Tapi saya percaya ada kekuatan di dalam diri setiap kita untuk, saudaraku, kita bisa tetap memiliki rasa belas kasihan untuk sesama kita. Dan yang ketiga dikatakan di sini, hendaklah kita terus menjadi sabar, saudara. Sabar ya, saudara. Ya, sabar di sini, saudaraku, artinya apa? Tidak menyerah, menanggung tekanan. Amin. Ini orang yang sabar. Jadi ngalami tekanan, ngalami tantangan, dia tidak menyerah, tidak mundur. Ya sudahlah. Tapi saya percaya orang yang sabar ini akan tetap teguh menghadapi apapun. Amin. Dan orang yang sabar, saya tahu satu hal, dia tidak mudah terprovokasi. Dia tidak mudah dikompor-kompori, apalagi jadi kompor. Orang yang sabar tuh, saudara, ya. Ya. Nah, saudara, mari. Saya percaya orang yang sabar, orang yang tidak mudah terpancing untuk membalas. Benar enggak, saudara? Benar ya. Karena dia memiliki kekuatan yang siap menerima tekanan. Kenapa orang mau begitu ada tekanan, dia mau membalas karena dia tidak kuat untuk menahan tekanan itu, saudara. Ya, tapi saya percaya kalau saudara dan saya memiliki sabar, saudaraku di sini, maka kita akan bisa terus ya menghadapi apapun sehingga persoalan, perbedaan apapun tetap akan membawa kesatuan di antara kita. Amin, saudara. Dan yang keempat dikatakan di sini tadi, ya. Kembali ke ayat 2 tadi. Lemah lembut, sabar, dan tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Amin. Mari kita saling menolong, ya, saling berempati satu dengan yang lain. Amin, saudara. Dan yang berikutnya dikatakan yang kelima, berusahalah untuk, dan hendaklah kamu, ayat selanjutnya, ayat yang ketiga, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Amin, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya kalau kita mau senantiasa berusaha memelihara kesatuan roh. Ada ayat yang mengatakan, jikalau itu tergantung padamu, hiduplah berdamai dengan semua orang. Amin, saudara. Ada pepatah berkata bahwa satu musuh kebanyakan, tapi 1000 teman itu kurang, saudara, ya. Artinya, saudaraku di sini, ya, biar kita terus menjaga damai sejahtera di dalam kesatuan, saudara. Mari kita mau terus belajar. Nah, seringkali menjadi tantangan di dalam kehidupan kita. Saya belajar dari apa yang saya alami, saudara, ya. Di dalam memimpin sudah dari tahun berapa, mulai dari gembala kul, naik kepada penilik, naik kepada koordinator.
Seringkali saudaraku ya saya bilang tadi, seringkali kita diperhadapkan dengan orang-orang yang di bawah kita, yang seringkali itu mau membuat tanduk kita keluar di mana-mana. Saya ngaku aja ya saudara. Dan kadang saya ngomong begini, saya ini punya otoritas, saya ngomong satu kata, saya bisa skak kamu. Skak apa ya? Artinya apa itu? Kasarnya seperti itu ya. Tapi saya selalu belajar bahwa firman itu selalu mengingatkan saya, jikalau itu tergantung padamu, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Amin. Artinya saudaraku, kita pertimbangkan. Ketika saya mengambil begini, apakah ini akan mendatangkan perpecahan? Ketika saya ngomong begini, sehingga seringkali kalau kita lagi, ya kita juga bisa emosi saudara. Sudah ketik WhatsApp itu, sudah pajang ke bawah. Saya baca lagi. Sebelum, kalau saya share ini bisa memantik perpecahan. Nggak jadi saudara. Nah, jadi itu caranya. Jadi mari saudara kita mau tetap menjaga kesatuan. Amin. Saya percaya Roh Kudus Tuhan curahkan untuk apa hari-hari ini. Supaya kita menjadi satu. Supaya firman Tuhan digenapi. Supaya orang bisa melihat Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita anak-anak Tuhan hidup damai satu dengan yang lain. Kita hidup dalam kesatuan. Maka banyak orang yang akan memuliakan Tuhan. Amin. Karena yang mereka lihat, mereka ini orang gereja. Tapi jangan sampai dia lihat profilnya GBI. Tapi dia lihat isinya. Kira-kira orang yang di luar sana percaya enggak saudara? Nah, gimana saya mau datang? Mereka aja berantem. Nah, seperti gitu ya. Tapi saudaraku, saya percaya hari ini Roh Kudus mengingatkan setiap kita. Mari kita terus menjaga kesatuan. Karena kita tahu bahwa Tuhan mencurahkan Roh-Nya, mempersiapkan kita untuk kita bersama-sama menuntaskan amanat agung. Amin. Karena kita melihat ketika gereja mula-mula, mereka hidup saudaraku. Firman Tuhan berkata mereka hidup dengan rukun. Setiap hari berkumpul. Saling melayani satu dengan yang lain. Maka tiap-tiap hari Tuhan menambah-nambahkan bilangan mereka. Amin. Saya percaya ketika kita membangun kesatuan, maka kul-kul saudara akan semakin ditambah-tambahkan jiwa-jiwa. Ibadah ketiga akan semakin ditambah-tambahkan jiwa-jiwa. Dan itu akan tergenapi. Mari kita hidup dalam kesatuan. Amin. Puji Tuhan, sampai sini firman Tuhan. Kita bangkit berdiri, saya undang pemusik.